Pemirsa, tim gabungan SAR telah menemukan semua jenazah yang tertimbun dalam insiden ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Majen TNI Budi Irawan dalam jumpa pers mengatakan pihaknya memperkirakan ada 61 jenazah yang ditemukan dalam bentuk yang utuh. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari tim DVI. Dalam jumpa pers secara virtual, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Majen TNI Budi Irawan mengatakan tim gabungan SAR telah menemukan semua jenazah yang tertimbun dalam insiden ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menegaskan memperkirakan ada 61 jenazah yang ditemukan dalam bentuk yang utuh. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu kepastian dari tim DVI. BNPB sebelumnya memperkirakan 63 jenazah tertimbun reruntuhan. Kini BNPB telah menemukan 61 jenazah dan 7 bagian tubuh atau body parts. Kondisi Ponpes Al-Kozini yang roboh pun kini sudah rata dengan tanah. BNPB memperkirakan kecil kemungkinan masih ditemukan jenazah di lokasi. Telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh. Kemudian ada 7 body part. Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI, yang 7 body part itu merupakan milik siapa, atau mungkin berdiri sendiri, atau mungkin lebih dari 63. Ini semuanya baru perkiraan. Sehingga praktis kalau yang body part itu menurut teknis dari Basarnas tidak bisa disebut jenazah, berarti kita masih ada 2. Tapi kami yakin ya, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan dari Basarnas, yang 2 ini. Sebagai informasi sebelumnya, Kepala Badan SAR Nasional Muhammad Syafei resmi menutup operasi tim SAR untuk mencari korban ambruknya Ponpes Al-Kozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.